Satu hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kebanyakan umat, yaitu tentang kenapa kita mendoakan mereka yang sudah mendahului kita atau mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang berpikiran bahwa bukankah setelah kematian itu semua sudah menjadi urusan Tuhan, dan untuk apa kita mendoakan mereka? Kenapa kita Gereja Katolik itu mengajarkan dan mempraktikkan mendoakan para arwah ataupun jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia? Sebenarnya ini adalah suatu keunggulan dan juga menjadi kebanggaan bagi kita sebagai umat Katolik, sebab baik kita yang masih hidup di dunia ini dan juga yang sudah meninggal dunia, kita masih ada ikatan bahwa kita ini masih di dalam satu persekutuan di dalam kerajaan Allah. Maka di dalam sebuah persekutuan kita saling menolong, saling mendoakan antara satu dengan yang lain, baik itu yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup di dunia ini. Karena dengan mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu, kita itu mengamalkan ataupun melaksanakan kasih kepada mereka meskipun mereka itu sudah tidak ada di dunia lagi. Karena bagi mereka doa-doa dari kita itu sangatlah mereka perlukan. Untuk apa doa itu? Dan di dalam persekutuan kita ini, kita sebagai anggota kerajaan Allah itu ataupun anggota gereja ini terdiri dari 3 lapisan ataupun 3 golongan anggota. Yang pertama itu adalah kita yang masih hidup mengembara di dunia ini, dan kedua adalah mereka yang sudah berada di kerajaan surga ataupun sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah para jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Ketiga-tiga golongan anggota ini saling memberikan cinta kasih antara satu sama lain. Karena itulah persatuan kita sebagai gereja ataupun juga sebagai sebuah keluarga besar, yaitu di dalam kerajaan Allah, yaitu saling mendoakan. Dan salah satu dasar ataupun prinsip dasar dari ajaran Gereja Katolik mendoakan para arwah ataupun mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal adalah Kitab Roma bab 8 ayat 38 hingga 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdasarkan dari kitab Roma ini, kita dapat tahu bahwa kematian itu tidak dapat memisahkan kita dalam persatuan di dalam kasih Allah. Dari itu, kita yang masih hidup di dunia ini dan mereka yang sudah meninggal itu masih di dalam suatu persekutuan cinta kasih Tuhan. Sebagai sebuah persekutuan yang diikat oleh kasih Tuhan, maka kita sebagai anggota kerajaan Allah itu ada satu keterkaitan antara satu sama lain, ikatan kasih. Dan karena ikatan kasih itulah yang menghendaki kita semua sebagai anggota gereja itu diselamatkan. Maka memang kita tidak tahu juga mereka yang sudah meninggal itu sudah berada di surga ataupun masih berada di api penyucian. Tetapi bagi kita yang masih berziarah di dunia ini, inilah bentuk ungkapan kasih kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia, bahwa kita sentiasa dan selalu mendoakan mereka. Selayaknya kita ini bertolong-tolong dalam menanggung beban, seperti yang diungkapkan dalam Galatia bab 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Beberapa alasan bagi kita kenapa kita mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia. Alasan yang pertama itu adalah persekutuan semua umat beriman, baik itu yang masih hidup di dunia dan juga yang sudah meninggal dunia,
yang masih berada di api penyucian dan juga mereka yang sudah bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Nah, kita sebagai persekutuan umat beriman ini saling mendoakan satu sama lain. Maka di sini kita membantu jiwa-jiwa yang masih di api penyucian itu supaya mereka segera mendapatkan kerahiman ataupun kemurahan hati dari Tuhan, supaya mereka dengan cepat dapat bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Nah, sementara itu mereka yang sudah bersama-sama dengan Allah Bapa di surga pula akan mendoakan kita yang masih hidup berziarah di dunia ini supaya kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kasih Tuhan sendiri, supaya akhirnya nanti kita pun setelah meninggal kita juga dapat masuk ke kerajaan surga itu. Alasan yang kedua adalah karena api penyucian itu sendiri. Kehendak Allah Bapa itu adalah menyatukan kita semua dalam satu tempat yang disebut sebagai kerajaan surga, di mana kita semua menikmati kasih Tuhan. Namun selama hidup di dunia ini kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas dan seringkali jatuh di dalam dosa. Dan ketika kita meninggal dunia, dampak atau akibat dari dosa itu masih ada di dalam diri kita dan itu perlu disucikan, perlu dibersihkan. Nah, itu kita menghadapi penyucian itu di api penyucian atau juga yang kita sebut sebagai purgatorium. Di sanalah tempat kita disucikan dan dikuduskan sebelum masuk ke kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Maka doa-doa kita itu membantu jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian supaya mereka dapat dengan segera disucikan dan masuk dalam kerajaan surga. Alasan yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu Maha Suci, Maha Kudus, tidak akan masuk ke dalam surga bagi sesuatu yang najis, seperti yang diungkapkan dalam Wahyu bab 21 ayat 27 bahwa tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu surga, sesuatu yang najis. Yang membuatkan kita ini najis di sini adalah karena dosa. Maka Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus itu harus kita jumpa, harus kita temui dalam keadaan yang suci. Maka bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal, mereka harus disucikan terlebih dahulu supaya layak berjumpa dengan Tuhan. Maka kita yang masih hidup di dunia ini dapat membantu mereka supaya disucikan, diampuni dari dosa melalui doa-doa yang kita doakan untuk mereka. Itulah beberapa alasan dasar bagi kita kenapa kita mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal.